الفاتحة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وصلى يوم الشرق الأرض إلى مغرب في برها بريا وخصوصا إلى سلم الرباني وسلم الداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سهب إلى سناد الشاذلي رضي الله عنه سهمد البدن سهمد الرفاعي سلمان الزيتوني سمع حمل الغزالي سمع إلى حضرة قومة الكريم عجل السفر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم أسراره في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala masih tetap dalam kajian malam Ahad tema tasawuf kitab Nasaihul Ibad dalam keadaan sehat wal afiah. Semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan Allah tetapkan nikmat sehat dan sempat ini sehingga kita tetap selama hidup kita dalam talabul ilm. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan yang bulan kemarin, wal maqalah as-salisatu wal ishruna. Maqalah yang ke-23. Qila harakatut ta'ati dalilul ma'rifati kama anna harakatal jismi dalilul hayati. Dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan bahwa gerakan kita ketika kita bergerak dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pertanda bahwa kita ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah berarti secara umum kita tahu dan mengerti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kama anna harakatal jismi dalilul hayati. Seperti halnya ketika badan ini bergerak itu menandakan bahwa di situ masih ada kehidupan. Ini teori dasarnya ilmu IPA. Jadi sesuatu dikatakan hidup kalau ada gerakan. Ini kalau sudah ada bergerak berarti dia mati. Matinya imam mati suri atau mati memang betul-betul mati sungguhan. Begitupun ketika kita bergerak melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pertanda bahwa kita ma'rifat. Dalam kajian ilmu tasawuf, ma'rifat ini ada ma'rifat secara umum, ada ma'rifat secara khas, secara khusus. Ma'rifat secara umum itu bisa ditinjau dari ilmu tauhid, bahwa kita mengenal Allah. Kita mengetahui bahwa Allah yang menciptakan bumi, langit dan segala isinya. Itu ma'rifat secara umum. Sehingga dalil pertama dalam ilmu tauhid, dalam kitab Aqidatul Awam itu sesuai dengan urutan sifatnya adalah sifat wujud. Artinya
Allah wajib adanya. Kemudian tanda-tanda apa dalil keberadaan Allah? Ya keberadaan alam ini. Sehingga ulama ahli tauhid itu banyak memberikan contoh. Misalnya, ini misalnya. Kita pergi ke suatu tempat yang tidak pernah kita kenal. Misalnya hutan gitu. Kemudian ternyata di hutan itu ada sepeda. Sepeda pancal itu. Keyakinan kita, logika kita, ini sepeda ini ada dengan sendirinya apa ada yang menciptakan? Pasti akal akan mengatakan ini ada yang menciptakan ini. Ada yang menciptakan, kemudian ada yang naruh di sini. Tidak mungkin kemudian di atas gunung ada sepeda ini ada dengan sendirinya. Tidak bisa. Siapa yang menciptakan? Pasti ada yang menciptakan. Kemudian ini tidak boleh dibalik logika ini. Artinya dalil keberadaan Allah itu adalah adanya makhluk ini. Allah Al-Khaliq yang diciptakan oleh Allah namanya Al-Makhluk. Beda sudah antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Sehingga ketika seseorang bisa menciptakan sesuatu karena kemajuan zaman modern, maka sang pencipta, misalnya dia bisa menciptakan mobil, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan apa saja, maka orang yang pertama kali bikin pesawat itu tidak boleh disebut Al-Khaliq. Tidak boleh disebut Al-Khaliq. Bahasa Arabnya apa? As-Soni, orang yang membuat, bukan yang menciptakan. Orang yang membuat mobil, orang yang bikin mobil. Perbedaannya apa? Al-Khaliq dengan Al-Makhluk ini jauh ini. Apapun kehebatan Al-Makhluk tidak akan bisa mengimbangi kekuatan Al-Khaliq. Sehingga sering disebutkan, sehebat apapun orang bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan mobil, dia tidak akan bisa mengendalikan mobilnya. Orang bisa menciptakan pesawat yang katanya supersonik, yang bikin pesawat bisa enggak terbang dengan pesawatnya? Enggak bisa. Orang bisa menciptakan mobil yang super cepat itu, supercar, yang 1 jam bisa 100 km. Si pembuat mobilnya bisa enggak dia berlari mengimbangi mobilnya? Enggak bisa, Pak. Jangan jauh-jauh sudah, sepeda pancal. Orang bikin sepeda pancal bagus, harganya 1 juta, 2 juta. Kira-kira ketika dia sepeda itu dikayu oleh pembalap sepeda, si pembuat sepeda bisa enggak ngejar sepedanya yang dia ciptakan? Enggak bisa. Kenapa? Dia bukan Al-Khaliq. Dia cuma bikin pembuat. Nah, Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Selain Allah adalah Al-Makhluk. Kemudian Allah menciptakan makhluk ini sesuai dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, dengan kata lain taat, melaksanakan perintah-perintah Allah. Itulah tanda-tanda bahwa seorang hamba mengetahui makrifat kepada Allah. Dia sadar bahwa dia itu makhluk, hamba. Ada Al-Khaliq yang menciptakan, ada zat yang harus dia sembah. Artinya wal ma'na anna ityanal abdi at-ta'ata lillahi ta'ala
alamatun ala ma'rifatihi. Kesadaran seorang hamba ketika dia melakukan taat kepada Allah itu tanda bahwa dia mengetahui keberadaan Allah. Ada Allah sang pencipta yang harus aku sembah. Konsekuensinya fa idza kasurat at-ta'atu kasurat al-ma'rifah. Ketika dia banyak melakukan taat, berarti akan semakin besar dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wa idza qallat, ketika dia cuma sedikit melakukan taatnya, berarti pengenalannya kepada Allah cuma sedikit. Sehari semalam sholat 5 waktu. Kalau dikalkulasi sholat 5 waktu per sholat itu per waktu mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu sholatnya 10 menit sudah bagus ini ya. Sholat 10 menit sudah bagus ini. Jangan sholat setengah jam, bukan sholat nanti ketiduran namanya nanti. Sholat 10 menit sudah bagus ini. Malah ada kalau santri pengen dalil lah. Kok sholatmu banter? Aku wis hafal wisan. Sing sholate suwe iku ndak hafal berarti ngoten ya. Jarine santri ngoten padahal mboten, khusus teng pundi ngoten ya. Sholat 5 waktu. Per waktu itu 10 menit. Berarti cuma 50 menit. Sholat yang fardu itu 50 menit 24 jam dikurangi 50 menit masih banyak waktu itu. Sehingga ketika 24 jam dia banyak taatnya apa banyak maksiatnya. Ketika banyak taatnya berarti akan semakin besar ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya, kenapa li'anna zahira mir'atul batin? Karena yang zahir itu cerminan daripada yang batin. Tidak bisa, yang penting kan batinnya. Soal zahirnya acak-acakan itu tidak penting, itu urusan manusia. Yang penting hatinya kepada Allah. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa seperti itu. Sama minta contoh. Jeruk ya. Sekarang musim jeruk itu. Jeruk itu misalnya jenengan sama-sama dikasih jeruk atau nemu jeruk ya, sama-sama halalnya. Jeruk yang masih ada kulitnya sama tidak ada kulitnya, milih yang mana sampean? Sama-sama nemu jeruk halal ini, halal jeruk ini. Jenengan ini milih yang mana jenengan? Jeruk yang masih ada kulitnya apa sudah ada kulitnya? Jelas milih yang ada kulitnya. Pikiran kita lebih higienis, lebih terjaga. Udah penting kulitnya jeruk, yang penting jeruknya. Iya, yang dimakan jeruknya bukan kulit, tetapi fungsi daripada kulit itu melindungi jeruknya. Zahir dengan batin harus ada keseimbangan. Contohnya siapa? Ya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya khusus sya'rahu. Kanjeng Nabi itu bukan orang acak-acakan, Pak. Tidak pernah mandi, tidak pernah sisir rambut, tidak. Necis Nabi itu, rapi. Meskipun pakaiannya tidak mahal. Jangan dikira kemudian Nabi itu potongan seperti gembel itu, rambut tidak pernah disisir, tidak. Ya khusus sya'rahu, menyisir rambutnya. Kemudian Nabi itu badannya sudah wangi, tetapi masih suka memakai wangi-wangian. Lah kita ya, atus tidak tahu ya, mau sholat saja masih tidak mandi, masih tidak pakai minyak wangi, Pak. Lo kira-kira niru sunate Nabi napa mboten? Lah kan jauh ini. Lah makanya penampilan zahir dengan batin ini harus ada keseimbangan. Doanya Nabi, Allahumma aslihil zahir wal batin. Nabi itu kalau berdoa mendoakan yang batin juga yang zahir. Nah,
Pun. Wal maqalah ar-rabi'atu wal ishruna. Selanjutnya maqalah yang ke-24. Ada hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aslu jami'il khotoya hubbud dunya wa hiya ma zada 'anil hajati wa aslu jami'il fitani man'ul usyuri waz zakati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Pokok dari segala dosa adalah cinta dunia. Cinta dunia. Cinta dunia itu amazada 'anil hajati. Sesuatu yang lebih kebutuhannya. Itu bisa dikatakan cinta dunia. Jangan kemudian diartikan tidak mau kaya, Pak. Ada seorang kiai kaya, mobilnya bagus, Innova Ribbon ya. Wah, ini kiai, ini cinta dunia berarti ya. Kemudian ada ustadz kaya raya, wah, sering pidato, wah ini ustadznya cinta dunia ini ya. Ya kalau tidak cinta dunia kan dibuang semua, Pak ya. Ada ulama mengatakan cinta dunia itu dia membentingkan dunia sampai melupakan akhiratnya. Tidak usah jauh-jauh orang kaya, Pak. Tidak usah jauh-jauh orang kaya. Mohon maaf. Orang yang tidak kaya, bisa dikatakan hidup di bawah garis kemiskinan. Dia bekerja sampai melupakan sholatnya. Si miskin ini cinta dunia. Ada orang kaya, Pak, kaya, bisnisnya luar biasa. Waktunya sholat dia berhenti berjamaah. Mana yang lebih cinta dunia, si miskin apa si kaya? Jelas si miskin. Wis uripe soro malah ninggalno sholat. Orang kaya hidupnya, wah hartanya banyak, waktunya sholat berhenti, sholat berjamaah. Kira-kira gambaran yang cinta dunia siapa? Si miskin apa si kaya? Jelas si miskin ini. Dia mengejar dunia sampai melupakan akhiratnya, sampai melupakan sholatnya. Si kaya ketika dia mendengar suara azan malah berjamaah. Saya ingat dulu itu. Saya ada satu keperluan ke Pandaan. Di percetakan. Sampai zuhur yang saya pesan belum selesai. Yang punya percetakan itu, Pak. Zuhur itu, adzan zuhur. Dia bawa sajadah itu ke masjid. Kebetulan dekat dengan masjid, dekat dengan masjid Pandaan. Saya itu masya Allah ini yang punya percetakan malah sholat berjamaah. Pikiran saya, mbok yo karyawan ini juga diajak kan bagus juga ini ya. Tapi ya bagus juga ini si juragan ini. Tapi pikiran saya, kok misalnya ngajak karyawan ini kan enak, ayo zuhur setengah jam istirahat, sholat berjamaah ini ngajak-ngajak nang surga itu berarti Pak ini. Pokok setiap dosa adalah cinta dunia. Ngopo mawon pun. Lek mboten bercatos orang melakukan kejahatan itu karena apa ya? Cinta dunia. Dia mengejar dunia melebihi kebutuhannya. Yang berikutnya, wasru jami'il fitani man'ul usyri waz zakati. Ini secara sosial ini. Sedangkan pokok sumber fitnah adalah orang yang tidak mau membayar zakat. Terjadi kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin. Nah ini biasanya ini namanya cemburu sosial. Makanya ketika rame musik haram apa tidak, dijawab musik haram apa tidak. Yang haram itu musiknya, bunyi suara piring kamu,
makan, tetanggamu kelaparan, itu yang haram itu. Bukan musik jedor bukan ya. Suaranya piring ketika kamu makan, tetanggamu kelaparan. Artinya apa? Jangan sampai ketika kita kaya ada tetangga kanan kiri kelaparan. Makanya ada apa nih? Saya lupa hadisnya itu. Orang berhaji berkali-kali, umroh berkali-kali, tetapi kanan kirinya kelaparan. Ini berarti dia lebih mementingkan ritual pribadinya daripada sosialnya. Bahkan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani itu dalam satu makalahnya memberikan makan orang yang kelaparan itu lebih utama daripada membangun 1000 masjid. 1000 masjid loh Pak. Memberi makan orang yang kelaparan itu lebih utama daripada membangun 1000 masjid. Kenapa? Tak pikir-pikir, bangun masjidnya, bangun masjid. Orangnya lapar, kira-kira bisa ke masjid apa enggak ini? Jenengan bangun masjid, tetangganya kelaparan, dibiarkan lapar. Si lapar ini bisa ke masjid apa enggak? Enggak mikir nang masjid wis, mikir isinya perut. Tetapi ketika dia memberikan, ketika kita berikan makanan, kenyang, kita ajak, ayo sholat. Meskipun dia sholat di rumahnya kan dia sudah sholat, tanpa harus ke masjid, misalnya belum ada masjid. Nah, disebutkan pokok setiap fitnah adalah keengganan seseorang membayar zakat. Berarti si kaya tidak memperhatikan nasib si miskin. Tapi alhamdulillah saya sering melihat sosial media itu banyak orang-orang kaya sekarang memperhatikan nasib orang-orang miskin, meskipun itu di-upload di sosial media, tetapi itu sudah bagus Pak. Saya sangat-sangat mengapresiasi sekali. Kenapa? Bagaimanapun kebaikan kalau di-upload itu tetap baik Pak. Ngoten nggih. Kebaikan disebarkan itu tetap baik. Kejelekan disembunyikan tetap jelek. Apalagi disebarkan. Saya cocok sekali itu. Anu cari sensasi. Wih ben urusane iku karo pangerane. Ngoten nggih. Kalau saya ini si orang kaya ini bagi-bagi di syuting di apa itu, di-upload di sosial media bagus. Tetap bagus. Ini cari sensasi, ini cari rating. Ya wis itu urusane wonge karo Gusti Allah, bukan urusan kita untuk menilai. Sampeyan sing nilai lho ndak tahu ngedum apa-apa. Cuman mengkritik ae. Wong itu artis cari sensasi itu biar anu. Lha sampeyan sing kritik ndak tahu bagi apa-apa, Pak. Ramadan ndak tahu pernah bagian sesuatu. Malah mengkritik orang yang membagikan sembako begini. Sudah wis urusan itu karo Gusti Allah. Ini saya sering melihat juga dokter terjun ke daerah-daerah terpencil, bantu orang yang rumahnya bagus Pak. Prinsip saya itu tadi, kebaikan meskipun disebarkan di sosial tetap baik. Kejelekan jangankan disebarkan, disembunyikan tetap jelek. Sekarang terbalik Pak. Kalau tidak menyebarkan kejelekannya di sosial media tidak sah. Kayaknya begitu. Mohon maaf. Kaum ibu-ibu ini ya. Kalau tidak joget di TikTok kok tidak sah sampean. Ibu-ibu nih kalau Masya Allah, kalau tidak live TikTok kok tidak sah sekarang ini. Tolong Pak, tolong jaga istri-istrinya, jogo anak-anak wedok sampeyan, jaga saudara-saudara perempuan jenengan. Jangan sampai joget-joget live di TikTok Pak. Joget TikTok niku ya kira-kira apik apa jelek kok maneh sampai disebar. Lho sakniki mboten ya.
Nun sewu, kalau dulu yang joget-joget seperti itu adalah selebgram. Sekarang orang desa joget di TikTok. Tak delok tonggoku, Pak. Ya Allah. Tetangga saya. Lho iku wong kidulane ya Allah. Isin delok iki kula niki isin delok niku nggih. Tak kira artis teko Jakarta, iki tak delok tibane kidulane omah panau. Ya Allah, pun makanya nggih. Kebaikan meskipun disebarkan tetap baik. Kejelekan jangankan disebarkan, disembunyikan tetap jelek. Masya Allah. Makanya intinya apa? Ketika kebaikan itu disebarkan, Pak, kita tergerak. Kita bersyukur masih ada orang baik. Apalagi sampai kita bisa meniru. Dalilnya mana? Ibadah itu, Pak. Ibadah itu harus ada ibadah yang ditunjukkan. Ibadah ini loh. Jangan pernah berpikir setiap ibadah disembunyikan, jangan. Syariat ini harus ada yang ditunjukkan. Contoh sholat berjamaah. Kudu ditunjuk no. Harus ada azan di masjid. Jangan pakai speaker sekarang ya. Apalagi pakai horeg, jangan ya. Kenapa nanti riak ini? Tidak bisa, Pak. Gara-gara krungu suara azan di masjid, sing atau malah krungu itu sudah azan, sudah isya. Saya siap-siap berangkat ke masjid. Bayangkan listrik mati, hutan terus, sak bledeke. Tidak ada yang azan. Kira-kira tutup masjid apa sembunyi di rumah? Lah ya itu. Makanya di syariat saja ada kebaikan yang harus ditampakkan harus. Yang kedua, nikah, Pak. Makanya nikah itu jangan sembunyi-sembunyi. Ini yang bahaya ini. Nikah itu harus ditunjukkan, Pak. Mereka nikah ketika akad nikah ngundang tetangga. Biar tahu, oh ini si fulan nikah dengan fulana, anaknya ini. Laki-laki dan sudah punya anak 3. Semuanya menyaksikan bahwa anak ini anaknya fulan dan fulana yang menikah tahun lalu. Bayangkan ketika tanpa ada kabar berita, ono arek cilik, siapa ini anak saya? Lo kapan kon nikah iku umur-umur dia anak kon? Orang kan menyangka yang bukan-bukan, Pak. Jangan-jangan lah ini. Lah ketika ini syariat loh, Pak. Harus ada ibadah yang ditunjukkan. Zakat itu harus ditunjukkan, Pak. Zakat wajib ini ya. Zakat wajib harus ditunjukkan. Jangan tidak boleh zakat wajib misalnya zakat penghasilan jenengan berikan kepada LASIS, lembaga amil zakat. Ini dari siapa ini? Dari hamba Allah, tidak bisa, Pak. Untuk zakat ini, zakat yang wajib ini ya. Zakat yang wajib ini tidak bisa. Ini zakatnya bapak ini, penghasilannya sekian, zakatnya sekian. Harus begitu. Kecuali sedekah, Pak. Sedekah itu lain ya. Zakat dengan sedekah. Kalau sedekah itu sudah tidak usah nama sudah. Kalau zakat, Pak, harus. Biar tahu bahwasanya lembaga amil zakat tahu bahwasanya ini sudah zakat. Si kaya itu, orang paling kaya di sini sudah zakat. Ketika tidak diberikan kepada lembaga amil zakat, takmirnya itu misalnya, lembaganya, ini si orang kaya ini tidak pernah zakat mal ini, tidak pernah nyampe ke masjid ini anunya. Lah kan begitu kan? Karena memang tidak diberikan di situ. Akhirnya orang yang lain itu saja si kaya tidak pernah zakat, apalagi saya yang penghasilannya di bawah itu. Nah ini dampaknya ketika si kaya zakat dan ditunjukkan bahwasanya ini sudah zakat, yang lain juga berarti saya juga punya kewajiban harus zakat sama dengan orang kaya. Ini syariat. Pun hadza min atfil am alal khos. Kenapa kemudian keseimbangan antara kaya dengan miskin ini penting? Dalam
nun sewu, saya lama ngajar sosiologi, jadi teori-teori sosiologi ini lumayan paham gitu. Kesenjangan kaya dengan miskin ini rawan terhadap kejahatan. Kesenjangan kaya dengan miskin ini kalau terlalu jauh rawan terhadap kejahatan. Kenapa? Ada kecemburuan sosial daripada si miskin ini. Nah, ketika orang kaya sudah mulai membagikan hartanya kepada si miskin ini merasa bersyukur, alhamdulillah si kaya sudah berzakat. Si kaya menerima kebaikan daripada si miskin, doanya orang miskin ini untuk orang yang pun. Selanjutnya, wal maqalah al-khamisatu wal ishrun, maqalah yang ke-25. Qila al-muqirru bit taksir bil ajzanit ta'ah abadan mahmudun. Orang yang mengaku masih belum sempurna melakukan taat itu merupakan sifat terpuji. Orang yang mengaku belum sempurna melakukan taat itu merupakan sifat yang terpuji. Berarti dia jauh dari sifat sombong dan ujub. Contoh, sholat saya masih seperti ini. Ibadah saya masih jauh dari yang diharapkan oleh dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Hikam ada satu poin bahwa dosa, seseorang melakukan dosa tetapi kemudian dia berakhir dengan penyesalan dan kemudian dia bertobat, itu lebih baik daripada melakukan taat kemudian dia sombong. Tapi harus dicermati loh Pak. Orang yang melakukan dosa, penyesalannya kemudian berakhir dengan tobat, itu lebih baik daripada orang melakukan taat kemudian dia sombong. Jangan menilai taat dengan maksiatnya saja. Wah, berarti taat dengan maksiat api indah. Perhatikan. Dia melakukan dosa, berakhir dengan penyesalan dan tobat, itu lebih baik daripada melakukan taat kemudian dia sombong. Ini Al-Hikam ini perlu Pak, perlu pendalaman. Saya dulu ngaji hikam itu sama Al-Amr Hidayat itu suwe katanya paham gitu. Karena memang hikam itu perlu dikaji yang sungguh-sungguh. Jangan kemudian ditelan mentah-mentah ngoten. Seiring dengan itu al-muqirru bitaksir, orang yang mengaku masih banyak kekurangan dalam melakukan taat itu terpuji. Karena dia menandakan bahwa dirinya tidak sombong dalam melakukan taat atau melakukan kebaikan-kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hazam ini mudah-mudahan kajian malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi Al-Fakir sendiri. Kita memasuki bulan Agustus. Kemarin rame horek nggih. Terserah nggih. Silahkan ya. Saya tidak mau ikut-ikut nggih. Kalau memang mengganggu ya sampean bisa menilai sendiri ini baik apa enggak. Meskipun ngoten mawon diserahkan kepada masyarakat sendiri. Yang penting acara Agustusan jangan lupa mendoakan para pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang. Doanya ini jangan lupa Pak ya, mendoakan biar kita tidak menghilangkan jasa-jasa pahlawan, lebih-lebih pahlawan yang ulama-ulama banyak, yang santri-santri juga banyak, orang Islam banyak, kita doakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafinuka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu tunjina bi awlil ahwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع ترفعنا بها درجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والجنة. اللهم اغفر للمجاهدين في استقلال بلدنا إندونيسيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.